Selamat pagi semuanya, nama saya Sultan Sulaiman dan saya akan menjelaskan tentang hybrid propellant rocket. Nah, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan dulu. Apa artinya hybrid propellant rocket dan kenapa dia dibuat? Nah, hybrid propellant rocket itu sebenarnya gampangnya gabungan antara propellan padat dan propellan cair. Nah, kita mau ngebuat ini dengan kualitas sebagus mungkin dan cost sebawah mungkin dengan mempertimbangkan aspek safety of course. Nah, kenapa kita buat? Karena hybrid propellant rocket itu lebih praktis dan lebih fleksibel. Fleksibel gimana? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pertama, hybrid propellant rocket ini terkenal karena dia lebih simpel, relatif lebih simpel dibandingin yang padat dan yang cair. Nah, kemudian dia dikenal karena dia tidak meledak secara spontan. Misal kita ambil propelan padat. Propelan padat, roket dengan propelan padat pas dia di-ignite langsung ke ignite semuanya memberikan gaya dorong yang sangat besar. Tapi pas dia ada malfungsi, langsung meledaklah dia. Jadi hybrid hybrid roket ini sebenarnya dibuat untuk menggabungkan versi high thrust dari si padat dan lebih controllable dari versi si propelan cair, roket propelan cair. Nah, ada hal menarik juga bahwa hybrid propellant roket ini sebenarnya bisa dinyalakan ulang. Nah, akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Nah, hybrid roket ini sebenarnya bekerja karena oksidator cair disuntikan secara aktif ke bahan bakar padat. Nah, dia dinyalakan pertama kali dengan igniter, kemudian bisa dimatikan sementara dan bisa dinyalakan kembali dengan oksidator lagi dan sisa-sisa panas dari pembakaran sebelumnya. Nah, kenapa ini penting? Karena roket padat itu habis dia dinyalakan, dia tidak bisa dimatikan, langsung memberi high thrust yang gede. Sedangkan buat yang propelan cair, dia itu lebih bisa dikontrol. Tapi thrustnya relatif lebih rendah dibandingin roket padat. Nah, hybrid roket ini sebenarnya dibuat atas dasar menggabungkan kedua prinsipal tersebut. Jadi mau ngebuat thrust sebaik dari si padat dan ngebuat lebih bisa dikontrol seperti propelan cair. Nah, kita next. Konfigurasi sistem dari si hybrid propellant rocket ini pertama ada yang klasik. Nah, dia itu sebenarnya campuran dari propelan padat, HTPB, dan bahan bakar cair, LOX. HTPB ini hydrotextile bla 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 bla. Nah, ini akan saya sebutkan di slide berikutnya. Ada LOX, ini liquid oxygen sebagai oksidator. Nah, ini ada contoh konfigurasi sistemnya. Kita bisa lihat bahwa tangki terpisah ada punya liquid oxidizer sama dari solid fuel. Nanti dia di-ignite, kemudian keluar lewat nozzle. Nah, kemudian buat yang inverse ada juga konfigurasi inverse. Jadi inverse ini sebenarnya kebalikan aja. Jadi bahan bakar cairnya itu sebagai bahan bakar utama, kemudian oksidatornya itu ya sebagai tambahan saja. Intinya kebalikan dari yang klasik. Kemudian ada yang terbaru which is mixed hybrid. Mixed hybrid ini sebenarnya gampangnya oksidatornya itu ada dua dan dia itu gabungan dari padat dan cair. Oksidatornya bukan bahan bakar padatnya. Jadi misal oksidatornya biasanya kan LOX saja. Nah, LOX ini misal digabungkan dengan HTPB mungkin. Kemudian bahan bakar padatnya pakai nitroglycerin. Jadi hybrid ini sebenarnya gabungan oksidatornya padat dan cair dan bahan bakarnya tetap bahan bakar padat saja. Nah, apa keunggulan dan kelemahan dari hybrid rocket? Nah, pertama keunggulannya tentu saja dia lebih safety karena dibuat sedemikian rupa agar dia memisahkan dari yang padat dan yang cair, kemudian didesain supaya jadi sesafety mungkin. Kemudian dia bisa di throttable dan restartable seperti yang saya udah bilang tadi di slide sebelumnya. Kemudian dia lebih simple dan dia lebih low cost dibandingin dengan buat yang liquid misal yang very complicated karena dia bisa dikontrol sana sini. Nah, tapi ada juga kelemahannya. Laju pembakaran itu relatif lebih rendah dibandingin sama yang padat, of course. Dan kombinasinya, ngatur kombinasi antara fuel dan oxidizernya itu sulit dikendalikan. Susah, belum sebagus itu. Kemudian belum banyak digunakan dan belum terlalu familiar. Nah, di aplikasi nyatanya ada sebuah pesawat suborbital. Nah, namanya itu Tier One. Dia dibentuk sama Space Dev dari Scale Composite. Nah, dia pakai HTPB, Hydroxyl Terminated Polybutene, dan dia itu hybrid. Ini tuh pesawat tahun belum belum nyampe 2025, masih 2013 kalau nggak salah. Dan ini udah bisa dibuat. Ini salah satu contoh dari aplikasi nyatanya saja.
Nah, saya akan lanjut menjelaskan tentang desain dan geometri. Karena ini agak padat, jadi saya akan coba simplify saja. Nah, grain itu gampangnya bahan bakar padat yang ada di roket hybrid. Oke? Nah, bayangin kita punya pipa paralon nih. Saya udah contohin pipa paralon di sini. Nah, di tengahnya itu ada lubang dari atas ke bawah. Nah, tabung ini terbuat dari bahan bakar. Misal bahan bakar yang bisa terbakar. Nah, lubangnya itu disebut sebagai port. Nah, cara bekerjanya bagaimana? Caranya, oksidator cair, misalnya LOX, liquid oxygen, itu disemprotin dari atas ke dalam lubang di tengah drainnya. Oke, nah cairan ini mengalir sepanjang lubang dan menyentuh dinding-dinding tabung yang terbuat dari bahan bakar yang awal. Nah, ketika oksidator menyentuh dinding-dinding yang tadi, dia itu dinyalakan oleh igniter dan terjadilah pembakaran. Nah, permukaan dindingnya yang terbakar itu dari dalam keluar. Inilah yang disebut dengan regresi. Nah, gas hasil pembuangannya itu dibuang melalui nozzle. Oke, kenapa bentuk grainnya itu penting? Kenapa ada yang nyampe swirl, ada yang nyampe star? Karena kalau lubangnya itu terlalu kecil, oksidatornya itu susah lewat. Jadi apinya kecil. Kalau dia cuma satu lubang, jadinya permukaan yang terbakarnya kecil, artinya terasa lebih kecil. Makanya kadang engineer-engineer yang sekarang itu ngebuat multiple port, banyak lubang. Atau misal dia bentuknya bintang atau spiral. Nah, supaya apinya lebih besar, artinya dorongannya lebih kuat. Nah, kenapa dibuat sampai jadi multiple port, star atau swirl? Karena kita ingin tujuannya itu untuk menjadi pembakarannya lebih merata dan lebih stabil. Nah, supaya pembakarannya itu stabil dan tidak mati tiba-tiba, makanya dibuatlah sistem seperti swirl dan star tersebut. Agar bisa juga dikontrol dorongannya, seberapa kuat dorongan roket hanya dengan mengatur aliran dari si oksidatornya saja. Nah, berikut adalah rumusnya dari regresi. R dot itu regresi, laju regresi sama dengan A G pangkat N. A dan N itu sebenarnya hasil dari eksperimen, sudah ada konstantannya, dan G itu oxidizer mass velocity. Nah, buat laju regresi dari roket hybrid itu hanya 0,3 sampai 0,5 mm per second, yang mana jauh lebih rendah dari roket padat. Roket padat itu 10 sampai 20 mm per second, bahkan bisa lebih. Karena bahan bakarnya itu sendiri sudah mengandung oksidator dan pembakarannya itu lebih agresif dan lebih cepat. Nah, salah satu caranya di hybrid ini supaya dia bisa mempercepat pembakaran itu biasanya menambahkan bubuk logam. Nah, ada hal-hal menarik juga yang terjadi di hybrid. Nggak semuanya baik. Ada terjadi namanya instabilitas pembakaran. Nah, misalkan fenomena yang terjadi itu ada chugging. Chugging itu artinya fluktuasi tekanan karena feed oksidatornya nggak stabil. Jadi yang ngefitnya nggak terlalu stabil, jadi dia tekanannya itu fluktuatif lah. Kemudian ada longitudinal instability. Misal roketnya tuh harusnya naik ke atas, tapi karena tidak terlalu stabil, jadi dia bisa nyamping kayak gini. Nah, pencegahannya bagaimana? Kita bisa ngebuat feed feed rate control yang lebih terkontrol, atau kita bisa ngedesain port dan silinder untuk meredam osilasi. Nah, material propelannya ini sebenarnya padat biasanya sama dari HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene, atau kita bisa pakai parafin. Nah, tapi dalam beberapa kasus dia itu bisa pakai N2O, atau dia bisa pakai liquid oxygen, atau bisa pakai H2O2 untuk green propelan. Nah, faktor pemilihannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan temperatur penyimpanan yang perusahaannya punya, tergantung dari bahayanya, tergantung dari kelasnya, seberapa banyak emisinya, dan termasuk yang paling penting itu mempertimbangkan gaya dorong dan stabilitas dari pembakarannya. Nah, kemudian yang salah satu yang berpengaruh juga itu desain nozzle dan erosi. Jadi sebenarnya temperatur dari gas buang itu sangat tinggi sampai 3000 Celcius. Nah, karena aliran gasnya yang sangat cepat dan dia mengandung partikel padat yang terbakar, terjadilah fenomena erosi. Jadi dia menggerus dari ujung-ujung nozzle-nya ini. Nah, karena ujung nozzle-nya tergerus, luas areanya bertambah. Karena luas areanya bertambah, exit areanya bertambah. Karena areanya bertambah, rasio ekspansi nozzle-nya itu berkurang. Nah, kalau rasio ekspansinya berkurang, artinya efisiensinya nozzle-nya turun. Yang mana pada akhirnya memberikan thrust yang lebih berkurang.
Cara cara untuk mengantisipasinya bagaimana? Kita bisa menambahkan insulasi anti panas atau kita bisa pakai ablatif nozzle yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, tantangan-tantangannya pertama buat roket hybrid, laju regresinya lambat dan kurang stabil. Kemudian ngontrol oxidizer sama fuelnya masih sulit. Kemudian material nozzle-nya bisa erosi dan kurangnya data eksperimen. Cara untuk menghadapinya, kita bisa buat ngebentuk grain yang lebih inovatif. Misal kita menggunakan multiport atau swirl supaya trustnya lebih banyak atau kita lebih bisa ngatur si oxidizernya. Nah, itu bisa mengovercome dari laju regresi lambat tersebut. Nah, kita juga bisa ngebuat sistem kontrol injeksi yang lebih baik dan desain yang lebih konsisten, lebih bagus saat terbakar untuk mengatur oxidizer dan fuel rasionya. Kemudian ablatif yang tadi yang saya sebutkan itu artinya materialnya itu terbakar pelan untuk melindungi diri. Jadi bagian itu saja yang terbakar dan insulasi tambahan itu lebih lebih ngasih tambahan supaya dia anti panas. Kemudian ada kolaborasi industri akademik untuk kurangnya data eksperimen dan standarisasi. Oke, untuk menyimpulkan semuanya, roket hybrid itu solusi kompromi antara liquid dan solid. Jadi, liquid itu lebih mudah dikontrol dan solid itu menghasilkan trust yang besar. Jadi, hybrid itu ngebangun roket yang kompromi antara keduanya. Nah, dia itu lebih aman, lebih sederhana dan ekonomis, ideal untuk suborbital. Dan tantangan teknisnya masih banyak, jadi masih perlu banyak studi. Material-material yang saya ambil itu kebanyakan dari buku Sutton dan buku Martin. Kemudian gambar-gambar yang saya ambil itu dari internet untuk memudahkan presentasinya saja. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.